Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, Bab 410 Biaya Properti. Bahkan jika Melissa Zhu memiliki temperamen yang baik, dia sangat marah saat ini. Saat Thomas Kin mendengar ini, wajahnya juga dingin. Sepertinya hukuman yang diberikan kepada mereka masih ringan. Awalnya mengira Nyonya Tua tidak akan berbuat apa-apa lagi, tapi tidak disangka situasinya menjadi seperti ini. Kalau begitu, dia tidak akan tinggal diam lagi. Dalam beberapa hari terakhir, Nyonya Tua pergi ke perusahaan setiap hari dan secara pribadi bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Suan Company tidak akan menuntut mereka untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, Melissa Zhu tidak dipecat, tetapi diturunkan menjadi karyawan biasa. Hanya saja Melissa Zhu tidak berbuat apa-apa, dan terus meminta cuti setelah diturunkan pangkat, yang juga pas di hati Nyonya Tua. Introspeksi diri di rumah. Pada hari ini Nyonya Tua sedang mengadakan rapat pagi di perusahaan. Tiba-tiba beberapa orang mendobrak masuk, berpakaian jas dan dasi merah, dengan lencana di dadanya bertuliskan Real Estate Keluarga He. Kalian adalah. Semula rapatnya terputus, Nyonya Tua sangat tidak puas, tapi melihat mereka adalah dari Real Estate Keluarga He, dia tidak berani main-main. Halo, aku manajer properti Real Estate Keluarga He, kami datang ke sini untuk menagih biaya properti. Nyonya Tua tertegun sejenak, sebelumnya mereka tidak pernah memungut biaya properti, kenapa tiba-tiba datang untuk menagih hari ini? Tetapi memang ini normal, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Baik, berapa biayanya? Biaya properti 10 tahun dikumpulkan di muka, total 70 miliar. Apa? Wajah Nyonya Tua tiba-tiba berubah. 70 miliar. Bangunan ini hanya bernilai 50 miliar. Kenapa biaya properti kamu begitu mahal? Manajer properti mengeluarkan salinan kontrak dari tasnya dan meletakkannya di depan Nyonya Tua, dan berkata, coba lihat lebih dekat, sudah jelas tertulis, hitam di atas putih. Bangunan ini, jika bukan untuk Melissa Zhu, jangankan 50 miliar, mereka tidak akan bisa membelinya bahkan jika harganya 100 juta. Wajah Nyonya Tua kaku, dan di hadapan sekian banyak manajemen perusahaan itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. 70 miliar, kan? Beri aku waktu beberapa hari untuk persiapan. Manajer properti tidak memberikan muka, maaf, tanggal yang tercantum dalam kontrak adalah hari ini, dan kami harus segera mengambilnya. Jika kamu tidak membayar, kami akan mengambil tindakan wajib untuk mengeluarkan kamu. Saat suara itu turun, mata Nyonya Tua tiba-tiba menjadi gelap, dia terhuyung-huyung di bawah kakinya, dan duduk di kursi. Mengeluarkan. Ini masalah besar. 70 miliar, di mana dia bisa mendapatkannya dalam satu hari. Modal kerja biasa perusahaan sekitar 20 miliar, dan dana menganggur harus dimasukkan ke dalam produksi. Kontrak tersebut memang memasukkan biaya properti yang tinggi. Menurut layanan Real Estate Keluarga He, biaya properti ini tidak mahal. Bagaimanapun juga, ini adalah bangunan komersial teratas di kota. Tapi mereka tidak pernah menagih sebelumnya, Nyonya Tua mengira sudah bebas biaya properti. Tentu saja, ketika Melissa Zhu ada di sana, biaya properti memang dibebaskan, tetapi sekarang berbeda. Nyonya, tolong bayar biaya properti. Jika tidak, silakan tinggalkan gedung hari ini. Nyonya Tua mengertakkan gigi, aku tidak mau pergi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dr. Stranger, Bab 411 diusir. Manajer tersebut pun mencibir, jika seperti itu, maka maaf sekali. Beraksilah. Begitu selesai berbicara, beberapa pemuda yang berbadan tinggi besar yang berada di belakang pun langsung berjalan maju.
Kedua orang itu langsung mengangkat kedua lengan Nyonya Besar dan membawanya keluar. Ekspresi Gael Zhu pun berubah. Apa yang sedang kalian lakukan? Lepaskan ibuku. Gael Zhu langsung melangkah maju dan berkelahi dengan beberapa orang itu. Akan tetapi dia itu tidak ahli dalam berkelahi sehingga bagaimana mungkin dia dapat memenangi pertarungan tersebut. Hanya dalam beberapa kali pukulan saja dia sudah tergeletak di atas tanah dan dibawa keluar. Para karyawan yang lain begitu melihat bos mereka saja sudah diusir keluar, mereka pun langsung keluar dari gedung dengan teratur. Mereka membawa Nyonya Besar dan Gael Zhu hingga ke depan gerbang dan langsung melemparkannya begitu saja ke jalanan. Mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa begitu dilemparkan begitu saja. Keadaan Gael Zhu masih lebih baik karena dia masih termasuk muda. Akan tetapi Nyonya Besar sudah lanjut usia, seluruh tubuhnya seperti remuk semua begitu dilemparkan seperti itu. Dia terus mengeluh dalam waktu yang cukup panjang dan tidak dapat berdiri dalam waktu yang cukup panjang. Beberapa karyawan datang untuk membantu membangunkan dia. Ekspresi Nyonya Besar terlihat sangat buruk. Seorang CEO dari Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. dibuang begitu saja di pinggir jalan dari ruangannya sendiri. Seketika banyak orang yang sudah melihat peristiwa ini karena bagaimanapun juga ini merupakan daerah termewah di pusat kota. Sehingga banyak orang yang sedang memotret dan merekam. Sepertinya pada esok hari Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. akan menjadi topik hangat dalam berita. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ini merupakan kedua kalinya Nyonya Besar dipermalukan dalam sepanjang hidupnya. Pada pertama kali dia ditahan oleh pihak keamanan real estate keluarga He ketika sedang membeli rumah. Pada kali ini lagi-lagi orang dari real estate keluarga He yang melemparkan dia keluar dari dalam gedung. Akan tetapi dia tidak berani berbuat macam-macam dengan real estate keluarga He, yang hanya dapat dia lakukan adalah bersabar. Para karyawan juga sudah keluar semua dari dalam gedung dan berdiri di depan Nyonya Besar untuk menunggu apa keputusan yang harus dilakukan dalam masalah ini. Nyonya Besar menggertakkan giginya dan berkata, kembali ke kantor lama terlebih dahulu. Kantor lama Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Belum dijual. Tidak menyangka tempat ini dapat digunakan kembali di saat-saat seperti ini. Begitu tiba di sana, semua orang pun mencari tempat untuk duduk. Akan tetapi karena ini merupakan jumlah karyawan dari 3 perusahaan yang digabung menjadi satu, sehingga kantor lama ini terlihat sangat sempit, bahkan ada beberapa orang yang tidak mendapatkan tempat duduk. Bahkan di dalam kantor ini dipenuhi dengan debu dan perlengkapan kerja lainnya seperti meja kerja, komputer dan lainnya pun juga sudah tidak ada. Bahkan meja untuk rapat saja sudah rusak. Sebelumnya Nyonya Besar merasa gedung perkantoran ini cukup bagus. Akan tetapi setelah terbiasa menggunakan kantor baru, saat ini dia merasa tempat ini sudah seperti tempat sampah. Mohon kalian untuk tidak panik terlebih dahulu. Aku pasti akan mengurusi masalah ini. Nyonya Besar berpura-pura tenang, lebih baik menenangkan hati para pekerja terlebih dahulu. Begitu kembali ke kantor lama, semua orang pun sudah tidak dapat bekerja, setiap dari mereka pun hanya dapat menggunakan ponsel pribadi masing-masing untuk bekerja. Meskipun terjadi banyak rintangan, akan tetapi setidaknya situasi sekarang sudah berhasil dikendalikan. Jantung Nyonya Besar benar-benar sudah tidak dapat menampung semua ini lagi, semoga jangan ada masalah lain lagi. Baru saja Nyonya Besar terduduk dan menghembuskan nafas lega, tiba-tiba masuk beberapa pria dan wanita yang mengenakan setelan jas. Pada saat ini Nyonya Besar sangat takut dengan orang-orang yang mengenakan setelan jas. Kalian adalah... Kami adalah pekerja dari Bank Kota Donghai. Kalian dicurigai melanggar peraturan. Sekarang bank kami menginfokan bahwa untuk segera melunasi pinjaman tersebut. Dalam 3 hari, jika pinjaman sebesar 100 miliar tidak dilunasi, maka kami akan secara wajib mengakuisisi gedung komersial Anda di Red Flag Street. Ini adalah surat pemberitahuan. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.